ini kita bisa kembali ikut kajian Jumat Berkah yang pada kesempatan kali ini diisi oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ali Sibro Malisi MA. Baik, sebelum kami mempersilahkan beliau, saya ingin membacakan profil beliau. Nama Dr. Kiai Haji Ali Sibro Malisi MA. Beliau adalah Ketua Yayasan Nurul Mukhtar. Yang kedua, beliau saat ini juga aktif sebagai Ketua Lembaga Koperasi Syariah BMT BKB. Yang ketiga, beliau adalah Advisor Syariah PT Duta Elok Persada. Yang keempat, beliau juga imam dan khatib di Masjid Baitur Rahim Istana Negara. Dan yang kelima, beliau adalah Ketua MPP Ikatan Khatib DNI. Demikian, itulah profil singkat beliau. Mengingat waktu yang mungkin sudah agak ngaret, ya, perkenalkan juga diri saya sebagai moderator. Nama saya Ahmad Roziki Eshum. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, marilah saya serahkan kepada pembicara kita, guru kita Al-Mukarram wal Mukhtaram Dr. Kiai Haji Ali Sibro Malisi. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Pak Ahmad dan Ibu Desi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 214. Saudara-saudaraku, terutama saudara-saudaraku yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedang dalam penyembuhan menghadapi COVID-19. Mudah-mudahan semua kita yang mengikuti acara ini, terutama saudara-saudaraku yang sedang diuji oleh Allah, yang ingin naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah, umur panjang, dan diberikan kemampuan dan kesanggupan untuk menambah pundi-pundi amal kita, sampai akhirnya Allah akan memberikan dua hal kepada kita, saudaraku. Yang pertama, kebahagiaan di dunia. Yang kedua, Allah akan berikan balasan kepada kita di akhirat nanti dengan balasan yang lebih besar dan lebih banyak dibandingkan amal yang kita kerjakan di dunia. Seperti yang Allah firmankan dalam surah An-Nahl ayat 97.
Man 'amila shalihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang mengerjakan amal, mengerjakan kebaikan, kecil, besar, sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita. Dan yang mengerjakan kebaikan itu adalah orang yang beriman. Maka janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hidup kita akan jadi baik, bahagia. Dan ada balasan yang Allah akan berikan di akhirat nanti. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, di samping di dunia hidup kita akan bahagia disebabkan kebaikan-kebaikan kita, disebabkan iman kita. Di akhirat kelak juga Allah akan berikan balasan kepada kita dengan balasan yang lebih baik, lebih besar, lebih banyak dibandingkan amal kita. Apa artinya, saudaraku? Berapa lama kita hidup di dunia? Kita sudah diberikan pengalaman oleh Allah. Pengalaman ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai. Saya pernah ditinggal oleh bapak dan ibu saya. Saya pernah ditinggal oleh kakek dan nenek saya. Anda juga demikian, pernah diberikan pengalaman, ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai. Berapa lama kita hidup di dunia? Inna a'mara ummati baina sittin wa sab'in. Rasul mengatakan, rata-rata usia umatku itu 60 sampai 70 tahun. Wa aksar minha. Kalaupun ada yang lebih dari 70, 80, 90 tahun, memang ada, kata Rasul. Tapi itu sedikit. Terima kasih banyak, terima kasih pengen dengerin gini. Meskipun hidup kita ini dibatasi, 80, 70, tapi jangan khawatir. Kalau kita melakukan kebaikan, saudaraku, sesuai dengan bidang kita masing-masing, di situ kita berbuat baik. Sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita, saudaraku. Allah tidak melihat berapa besar amal kita, tetapi Allah ingin melihat kesungguhan kita saat beramal. Saudara-saudaraku yang sedang menangani COVID-19 atau yang sedang ditangani vaksinnya, jika Anda melakukan kebaikan, maka Allah akan berikan jaminan yang pertama, bahagia dunia kita, dan di akhirat Allah akan berikan balasan dengan balasan yang lebih besar. Karena hidup kita berapa tahun di dunia? 90 tahun atau 80 tahun, tapi masuk surganya khalidina fiha abada, selama-lamanya. Selama-lamanya. Bukan 70, bukan 80, atau bukan 90 tahun, tapi masuk surganya selama-lamanya. Baik, saudara-saudaraku, tidak ada kejadian di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Bagi kita orang-orang yang beriman, kita akan tahu dan sadar bahwa semua kejadian, baik yang kecil, yang besar, yang berkaitan dengan diri kita, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan bangsa dan negeri kita seperti sekarang, bahkan berkaitan dengan seisi dunia ini, mohon maaf, karena virus yang pertama kali munculnya di Wuhan, dia kan sudah tersebar hampir ke 200 negara. Tidak ada satu kejadian di dunia ini, saya katakan sekali lagi, yang terjadi secara kebetulan. Semua terjadi karena izin dan takdir Allah. Bukankah kita sering membaca satu surah, atau mungkin di antara kita sering membacanya? Dalam surah Yasin, ada satu ayat yang sering kita baca. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Kun fayakun. Yang miskin bisa kaya. Yang sakit bisa sembuh. Kun fayakun. Mohon maaf, ketika sekarang ada saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dalam keadaan sakit karena virus, kemudian diisolasi, bukankah ada orang yang keimanannya tidak bisa diragukan, yang kedekatannya dengan Allah tidak bisa diragukan, tetapi orang itu yang keimanannya tidak bisa diragukan,
yang kedekatannya dengan Allah tidak diragukan. Karena orang itu adalah salah satu dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Pun nabi itu diuji oleh Allah. Kalau saya boleh mengatakan, kalau Anda sekarang diisolasi beberapa hari, nabi ini pun pernah diisolasi. Bukan beberapa hari, tapi nabi ini sekian lama diisolasi. Bahkan umatnya sendiri mengasingkan dia, mengisolasi nabi itu. Keluarganya mengisolasi orang itu. Bahkan istrinya pun yang harusnya menjadi pendamping nabi itu, mengisolasi nabi itu. Tapi ketika nabi itu isolasi diri, isolasi mandiri, siapa nabi itu, saudaraku? Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam dalam keadaan sakit, orang lain takut tertular penyakit Nabi Ayub. Bukankah zaman sekarang juga orang-orang yang aktif menangani corona ini juga tahu bagaimana cepatnya penyebaran corona, sehingga ada istilah isolasi, saudaraku? Atau mungkin ada di antara kita juga sekarang yang sedang mengalaminya karena salah satu keluarga kita diisolasi. Nabi Ayub pun demikian. Tapi ketika Nabi Ayub sedang diisolasi, dalam keadaan sakit, Nabi Ayub masih memiliki keimanan yang kuat kepada Allah. Dia sadar dan dia tahu ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah adalah diuji. Sesuai dengan sabda Rasul, "Iza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka hamba yang dicintainya itu diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah. Nah, ketika Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan penyakit, diisolasi Nabi Ayub, sama dengan zaman sekarang ini, diisolasi. Masih ada keinginan Nabi Ayub untuk apa? Untuk dekat dengan Allah, karena dia tahu yang mengujinya adalah Allah. Ini cara Allah ingin menanti kedatangan Nabi Ayub, ingin lebih dekat dengan Nabi Ayub, maka akhirnya kesempatan itu dimanfaatkan oleh Nabi Ayub untuk lebih takarrub kepada Allah, untuk lebih dekat kepada Allah. Dibuktikan oleh Nabi Ayub dengan terus berzikir menyebut nama Allah. Saudaraku, sampai puncaknya ketika Nabi Ayub diisolasi dalam keadaan sakit, Nabi Ayub tetap berzikir. Mungkin sampai sekarang belum ada orang yang mengidap penyakit seperti penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub. Seluruh tubuhnya, mohon maaf, digerogoti oleh belatung. Sampai ada 2 belatung yang ingin menggigit. Yang pertama hati Nabi Ayub. Yang kedua, belatung yang ingin menggigit lidah Nabi Ayub. Belum apa-apa penderitaan yang Allah berikan kepada kita ini. Belum apa-apa. Ketika Nabi Ayub mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, tadinya ketika aku diuji, aku diam, aku sabar. Tapi kalau sekarang seandainya hatiku dimakan oleh belatung, lidahku dimakan oleh belatung, kalau hatiku yang akan menjadi santapannya, bagaimana hatiku bisa mengingat Engkau? Kalau lidahku yang akan dimakan oleh belatung, bagaimana lidah ini bisa menyebut dan berzikir namamu?" Ketika saudaraku, Nabi Ayub diisolasi dalam keadaan sakit, masih ada keinginan berzikir dengan lidah dan hatinya. Maka saat itu, Allah sembuhkan penyakit Nabi Ayub. Demikian juga saudaraku, Anda yang sedang diuji. Jika masih ada keinginan di saat kita sekarang sedang mendapatkan penanganan dari orang-orang ahli, dari saudara-saudara kita, tenaga-tenaga medis, mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang-orang yang ahli di bidangnya. Ikuti orang-orang yang ahli di bidangnya. Ikuti cara-cara dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Saudaraku, ketika Nabi Ayub masih punya keinginan untuk berzikir, masih ingin mendekat dengan Allah, maka disitulah Allah sembuhkan Nabi Ayub. Insya Allah Anda juga demikian, saudara-saudaraku. Anda juga akan demikian. Anda adalah orang-orang yang sedang diuji oleh Allah, karena Anda termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Karena ciri orang yang dicintai Allah, diuji oleh Allah.
Apakah hanya Nabi Ayub? Saudaraku, kalau Anda cinta kepada Rasulullah, Anda ingin berkumpul satu lantai bersama dengan Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah dalam surah Ali Imran, katakan ya Muhammad, jika kalian mengaku cinta Allah, fattabi'uni, ikutin Rasulullah. Bagaimana dengan Rasulullah? Apakah hidupnya juga mulus-mulus? Siapa yang bisa meragukan keimanan Rasulullah? Siapa yang bisa meragukan kecintaan Rasulullah kepada Sang Pencipta? Tapi tetap diuji. Bahkan ujian yang Allah berikan kepada Rasulullah itu sangat berat. Beliau pernah tinggalkan kampung halamannya, jalan menuju Madinah Al-Munawwarah. Beliau pernah ke Taif dengan penuh harapan mendapatkan sambutan di Taif. Tapi ternyata yang beliau dapatkan di sana adalah sambitan-sambitan atau timpukan-timpukan sampai kaki beliau itu pecah berdarah, mata kaki beliau. Darah kemudian kering, dibersihkan oleh Rasulullah, darah yang mengering bercampur dengan pasir. Tidak cukup hanya di situ. Rasulullah itu pernah tidak makan. Rasulullah itu diuji oleh Allah dengan kelaparan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam imannya tetap kuat. Imannya tetap mantap. Karena dia tahu pertolongan Allah itu bakal tiba. Oleh sebab itu, saudaraku, ada dua senjata sebenarnya yang Allah berikan buat kita ketika kita menghadapi corona ini. Terutama saudara-saudaraku yang sekarang sedang diuji, yang berada di Wisma Atlet, atau saudara-saudaraku yang sekarang sedang dalam penyembuhan. Ada dua senjata sebetulnya yang Allah berikan buat kita. Jika dua senjata ini kita miliki, saudaraku, yakinlah saudaraku, Anda ini akan menang, Anda ini akan beruntung. Bukan hanya penyakit akan disembuhkan Allah, tapi derajat Anda akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah yang kita cari adalah pangkat dan jabatan? Tapi bukan pangkat dan jabatan yang semu. Bukan. Bukan pangkat jabatan yang sementara. Jabatan-jabatan dan pangkat dunia bukan. Tapi pangkat dan kedudukan di mata Allah. Karena itulah yang membuat kita bahagia sebenarnya. Dua hal yang Allah ajarkan kepada kita. Yang pertama adalah kesabaran. Yang kedua adalah sholat. Saudaraku. Untuk masalah ini Allah turunkan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah. Saudaraku, yang pertama, jadikanlah sabar dan sholat. Anda orang yang beruntung karena disapa oleh Allah. Hai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Innallaha ma'as-sabirin. Ingat, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu menurut ulama terbagi menjadi 4, saudara. Sabar itu terbagi menjadi 4. Mudah-mudahan yang sedang sakit diuji, juga tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga kesehatan yang sedang menangani Anda, kita, saya termasuk Ustadz, semuanya ulama, diberikan kesabaran supaya kita menang. Supaya kita dimenang, bangsa kita bisa menangani COVID-19, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin, insya Allah. Kalau hari Ibu Kartini mengatakan habis gelap, terbitlah terang. Kalau Gus Dur bilang Gus Dur bilang badai pasti berlalu. Iya, kalau Al-Quran mengatakan innama al-usri yusra, yakinlah itu. Setelah ada kesulitan akan ada kemudahan. Yang pertama,
Sabar, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Sabar, ulama mengatakan terbagi menjadi 4. Apakah kita ini sudah benar-benar bersabar? Yang pertama, saudaraku, sabrun alal bala. Ini sabrun alal bala. Bersabar atas musibah. Oleh sebab itu, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang bisa bersabar menghadapi musibah. Karena ujian itu pasti bagi kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ujian itu pasti bagi kita. Tapi ingat, ujian itu pasti sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita. Tapi yang paling hebat itu ketika diuji oleh Allah bersabar. Sabar ketika musibah. Yang paling penting ketika menghadapi ini, maka husnuzzon billah, berprasangka baik kepada Allah. Tetap yakin bahwa ini adalah jalan baik bagi Allah buat kita untuk mendapatkan kebaikan. Mohon maaf, saya kasih contoh. Saudara-saudaraku, mungkin pernah dengar Ahmad Roziki, kisah petani yang mendapatkan 1 ekor kuda. Ini kan nikmat dari Allah. Karena kuda ini pemberian Allah, dia tahu ini pemberian Allah, maka kuda itu dimandikan. Dimandikan, dilatih. Karena ingat, memandikan kuda, melatih kuda itu kan dapat pahala dari Allah. Iya, tidak ada kegiatan kita ini yang tidak dapat pahala. Anda yang sedang diisolasi, ketika Anda diamnya bertasbih, jadi pahala. Tenaga-tenaga kesehatan, ketika Anda mensuntik, memberikan vaksin, ketika Anda niatkan ini menolong saudara yang sedang diuji, maka itu juga jadi pahala. Bahkan 24 jam, apa yang Anda lakukan ini punya nilai pahala di sisi Allah. Si petani ini memandikan, sampai akhirnya kuda yang sudah jinak tersebut hilang, meninggalkan rumah sang petani. Ada orang mengatakan, kasihan itu petani, sudah capek-capek merawat kuda, kudanya sekarang hilang. Apa jawabannya? Kata si petani, saya tidak rugi. Karena sejak kemarin ketika saya merawat kuda itu, Allah berikan saya pahala. Tidak ada yang rugi. Albirru la yabla, wazambu la yunsa, wadayyanu la yamut. Ikmal masyita, kama tadinu tudan. Kebaikan itu tidak akan dilupakan balasannya oleh Allah, kata sang petani. Biarlah kuda itu pemberian Allah. Sekarang Allah yang memberikannya, yang mengambil. Begitulah orang yang beriman mestinya. Ternyata tidak berapa lama kuda yang hilang, karena sang petani itu husnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Kuda yang hilang itu ternyata datang kembali dengan 5 ekor kuda lain. Karena kuda yang pertama kan jinak. Jinak dia, datang dengan 5 ekor kuda. Itulah balasan bagi orang yang sabar, saudaraku. Ketika kudanya bertambah dari 1 menjadi 6, tentu si petani ini tidak kuat mengurus sendiri karena sudah usia. Karena petani ini punya anak, kalau kita punya teman, ajalah teman kita untuk berbuat kebaikan. Begitulah Anda. Sekarang kerjasama dengan yang lain, dengan suster yang lain. Akhirnya anaknya diajak, nah, kita dapat tugas dari Allah ini untuk ibadah. Bantu ayahmu. Maka anaknya pun memandikan kuda, melatih kuda. Saudaraku, dalam hidup ini terus akan ada ujian. Ketika sang anak yang dicintai oleh bapaknya, sang petani, melatih kuda, jatuhlah dia dari kudanya, kakinya patah. Kita akan seperti itu, saudaraku, istilahnya. Ketika anak tersebut kakinya patah, orang-orang akan mengatakan, Pak, Bapak rugi sekali. Sekarang karena bertambah kuda, anak Bapak jadi patah. Apa kata sang petani? Kalau kuda saja aku rawat, apalagi anakku. Kalau kuda saja aku rawat, apalagi anakku. Sekarang juga kan Anda demikian. Sesama manusia membantu. Biarlah aku rawat anakku. Tapi kata orang lain, tapi Anda kan sekarang rugi, punya anak, sekarang kakinya patah. Ternyata saudaraku, sesuatu yang dilihat dari luar itu tidak nyaman. Petani punya anak, kemudian kakinya patah. Petani itu merawat anaknya yang kakinya patah. Datanglah tentara-tentara utusan raja yang mencari pemuda-pemuda yang dipaksa untuk diikutsertakan dalam perang. Datanglah tentara tersebut ke rumah petani. Bapak punya anak? Punya, anak saya 1. Harus ikut perang, dipaksa. Kata sang petani,
Ini ujian Allah yang kita tidak tahu. Anak saya sekarang dalam keadaan patah kakinya. Apa kata tentara tersebut? Kalau kakinya patah, buat apa ikut perang? Ini malah nyusahkan. Sudah nggak usah ikut. Ternyata tetangganya yang suka suuzon, berprasangka tidak baik tadi, ditanya sama askarnya. Kamu tetangga-tetangga petani ini punya anak? Punya. Berapa? 2. Harus ikut perang. Akhirnya sang petani dengan cara anaknya kakinya patah, tidak ikut perang. Sementara tetangganya yang punya 2 anak, dipaksa ikut perang. Ketika ikut perang, 2 anaknya gugur dan mati dua-duanya. Sang petani anaknya diselamatkan oleh Allah. Disebabkan dengan ujian kakinya patah. Patah, tapi kan bisa sembuh. Karena Anta Syafi, Allah yang maha penyembuh, saudaraku. Anda juga demikian. Sakit, Anta Syafi, Allahumma rabban nas, ashibil ba'sa, wa Anta Syafi, la shifa'a illa shifa'u. Allah yang maha menyembuhkan. Mohon maaf, jangankan sekarang ketika Anda sedang ditangani oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Ingat, saya disuruh ingat, Ustaz Ahmad Razik ingat, yang lainnya ingat, ketika kita masih kecil, kita pernah terjatuh, kemudian lutut kita berdarah. Mohon maaf, kita tidak bawa ke dokter, Ustaz Razik, kita nggak kasih obat merah, mungkin dulu betadin. Tapi buktinya, lutut kita yang luka, kemudian lama-lama dia sembuh, padahal tidak diobati dulu. Siapa yang sembuhkan? Saudaraku, siapa yang bisa menyembuhkan kita? Anta Syafi. Allah yang bisa menyembuhkan. Anda juga demikian. Allah yang maha penyembuh. Dan Allah akan sembuhkan Anda. Allah akan sembuhkan. Buktinya sudah banyak saudara-saudara kita yang sembuh. Keluar dari isolasi. Bersabarlah dari musibah yang kedua. Teruslah bersabar. Alal ma'asi. Jangan sampai ketika kita diuji oleh Allah, kemudian kita keluh kesah, kita berkata-kata yang tidak baik. Ingat, kita ini banyak tidak tahunya. Banyak tidak tahunya. Bukankah Allah berfirman, Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Bisa jadi karena ketidakmampuan kita, karena sedikit ilmu kita, bisa jadi sesuatu yang kamu tidak suka, kata Allah, ternyata baik bagimu. Bisa jadi juga sesuatu yang kamu sukai, ternyata tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jangankan kita, jangan sombong, malaikat saja yang dekat dengan Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang ketiga, yang pertama sabar ketika mendapatkan musibah, sabar dari maksiat, jangan gara-gara diuji oleh Allah ini kemudian mulut kita jadi tidak baik. Yang ketiga adalah sabrun 'alan ni'am, bersabar atas nikmat yang Allah berikan. Mohon maaf saudaraku, mohon maaf bukan saya menganggap sepele ujian ini. Jika kita diuji oleh Allah dengan penyakit, berapa lama kita sakit? Oke, sebulan. Tapi berapa lama Anda tidak sakitnya? Jadi lebih banyak mana nikmat yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan ujian. Saya sering mengatakan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, Anda masuk rumah sakit? Iya. Berapa lama? 3 bulan. Berapa tahun? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat-nikmat gratis kepada Anda. Jadi hidup ini sebenarnya lebih banyak nikmat yang tanpa kita minta, tapi Allah sudah berikan kepada kita. Mungkin kita minta A, minta B, minta C, tapi lebih banyak yang tanpa kita minta, Allah memberikan kepada kita. Kalaupun ada saudara kita, mudah-mudahan sembuh, yang ketika bernapas harus menggunakan bantuan tabung oksigen,
seminggu, 2 minggu. Tapi berapa lama Allah berikan nikmat nafas tanpa pakai tabung oksigen. Allah sayang kepada Anda. Sebulan Anda menggunakan tabung misalnya. Berapa tahun Anda diberikan nikmat nafas oleh Allah tanpa meminta. Anda sayang kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Maka jadikanlah nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sebagai sarana kita untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Jadikan nikmat-nikmat itu. Saudara-saudaraku. Yang keempat, sabar. Sabar dalam apa? Sabrun ala ta'ah. Ayo, Allah ciptakan kita. Bahkan Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Sabarlah. Karena tujuan Allah ciptakan kita, ciptakan saya sebagai ulama, ciptakan Anda sebagai tenaga medis, ciptakan Anda sebagai pedagang, ciptakan Anda sebagai pegawai. Ingat, tujuannya adalah untuk beribadah. Maka sepanjang hidup kita ini sabarlah kita tetap beribadah kepada Allah. Sabar dalam 4 hal tadi. Yang kedua, bisobri wassalah. Yang kedua, jadikanlah sabar dan sholat. Mohon maaf, sholat yang dimaksud di sini saudaraku, bukan sholat yang 5 waktu saja, karena yang 5 waktu itu menjadi kewajiban bagi kita. Tambahlah dengan sholat-sholat sunnah, baik qobliyah maupun ba'diyah, yang bisa menjadi penyempurna sholat kita. Tapi bukan hanya itu saja saudaraku, tambahlah dengan sholat witir, tahajud, dan duha. Kalau 2 hal ini kita lakukan saudaraku, sabar dan sholat, insya Allah, seperti yang Allah firmankan, ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu pasti datang buat kita. Bahkan buat tenaga-tenaga kesehatan yang sekarang berjibaku, buat Anda yang sedang berada di tempat rumah sakit dan wisma atlet dan lain-lainnya, buat saudara-saudara kita yang sekarang sudah jerang-jerih payah mencari vaksin, buat saudara-saudara kita yang lainnya juga sekarang, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan dan memberikan pertolongan kepada kita. Insya Allah. Habis gelap, terbitlah terang. Gus Dur bilang, badai pasti berlalu. Kalau Allah mengatakan, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan-kesulitan ini, insya Allah akan ada kemudahan buat kita. Nah, saudara-saudaraku, ini yang dapat saya sampaikan. Sedikit memang, tetapi manfaatnya banyak buat kita bersama. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi penghibur bagi saudara-saudara kita, bahwa Anda tidak sendiri, Anda juga banyak punya saudara-saudara yang peduli dengan Anda semuanya, baik pasien-pasiennya maupun tenaga-tenaga kesehatan dan tenaga medis. Anda tidak sendiri, Anda bersama dengan kami juga yang dari jauh mendoakan. Ini jadi kekuatan untuk kita bersama. Insya Allah, kita berjuang bersama-sama, ibadah bersama-sama. Insya Allah, Allah akan berikan pertolongan buat kita. Terima kasih sudah dilibatkan dan diajak untuk berpartisipasi menangani COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jadi ibadah buat kita semuanya, baik yang menyampaikan dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Ali Sibroman MA. Di antara penyampaian yang begitu luar biasa, ini banyak pencerahan-pencerahan yang bisa kita ambil, hikmah-hikmah banyak yang bisa kita petik. Di antaranya yang pertama adalah bahwa semua yang terjadi itu tidak ada yang kebetulan. Dan poin yang kedua adalah Allah itu jika mencintai seseorang maka akan diuji, sebagaimana diujinya Nabi Ayub alaihissalam supaya lebih dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin selanjutnya adalah untuk mengikuti orang-orang yang ahli di bidangnya, ya. Jadi kita harus tetap mengikuti dokter, tetap mengikuti ulama, ya. Sebagaimana dokter memberikan medis, maka ulama, para psikologi juga memberikan hal-hal yang berupa non medis, yaitu pencerahan dan penguatan secara rohani. Dan selanjutnya adalah poin yang terpentingnya, kuncinya adalah dengan sholat dan sabar sebagai penolong, karena ya sholat dan sabar itu bisa mendapatkan pahala ataupun balasan. Ya, sesuatu yang buruk itu bisa menjadi baik
sesuatu yang buruk bagi kita bisa jadi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, pun sebaliknya hal yang kita anggap baik belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya poin yang terakhir yang disampaikan pada guru kita adalah sholatnya itu bukan cuma sholat yang 5 waktu, tetapi ditambah juga dengan sholat-sholat sunnah, sholat duha, dan sholat tahajud. Demikian yang singkat, poin-poin singkat yang saya rangkum. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Ya, ada. Ya, saya persilakan. Ada satu pertanyaan ini. Ada satu pertanyaan saya bacakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Bagaimana tips agar selalu istiqomah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah? Dan bagaimana supaya bisa khusyuk dalam sholat? Jazakallah atas balasannya. Baik Pak Kiai, bisa dijawab terlebih dahulu. Ya. Ya, terima kasih. Ya, seperti biasa, teruskanlah sholat-sholat sunnah tadi yang saya sebutkan. Yang kedua, teruskanlah membaca Al-Quran. Ya, itu yang paling penting. Teruskan sholat-sholat sunnah, lanjutkan membaca Al-Quran. Yang ketiga jangan lupa juga, teruskan membaca buku-buku yang baik. Buku-buku yang baik, buku-buku yang bermanfaat. Buku tentang kesehatan, buku tentang apa saja lingkungan. Pokoknya buku-buku yang baik. Baik, yang keempat, zikir. Apa di antara zikirnya, saudaraku? Ada satu doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah dan Rasul ajarkan kepada sahabat. Saudaraku, jika ada satu doa atau zikir, doa itu diajarkan Rasul kepada sahabat, maka keistimewaan doa itu berlaku sampai hari kiamat, termasuk sekarang. Iya. Jika Rasul mengajarkan doa kepada sahabat, saudaraku, berarti secara tidak langsung Rasul juga mengajarkan doa itu kepada kita melalui sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama sampai kepada kita. Dan berarti kehebatan, keistimewaan doa itu berlaku sampai hari kiamat, termasuk sekarang. Apa di antara doa yang pernah diajarkan Rasulullah untuk menghadapi penyakit? Apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi. Allahumma inni a'udzubika minal barasi. Pakai shot ya. Minal barasi wal junun wal juzam pakai za wal juzam wa sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Ini termasuk doa yang Ustaz Ahmad ya, penting juga dibaca nih, karena doa Rasulullah. Bayangkan 14 abad yang lalu Rasul sayang sama kita. Ini bukti wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukti kasih sayang Rasul kepada kita umatnya yang tidak pernah bertemu dengan Rasul. Mungkin karena dosa, belum pernah mimpi sekalipun dalam tidurnya berjumpa dengan Rasulullah. Tapi meskipun belum pernah mimpi karena dosa, karena ada orang-orang yang sering diberikan kesempatan mimpi melihat wajah Rasulullah dalam tidurnya. Tapi kita bersyukur ada doa yang Rasulullah wariskan kepada kita. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Yang pertama, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, gila, kusta, dan wa sayyi'il asqam, penyakit yang berbahaya. Kalau sekarang mungkin orang menganggap corona ini luar biasa, karena berpengaruh sampai kepada Mekah Al-Mukarramah. Bahkan sampai sekarang ini karena corona saja, saudara-saudara kita yang umroh ini tetap dibatasi 18 sampai 50 tahun. Yang 50 tahun belum diberikan kesempatan. Bacalah doa ini, saudaraku. Saudaraku yang sedang diuji, baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Di samping tadi yang saya katakan, terus lakukan sholat-sholat sunnah, terus membaca Al-Quran, terus bacalah buku-buku yang bermanfaat, buku-buku ekonomi, buku kesehatan, apa saja buku yang baik buat kita sebagai ilmu tambahan. Dan yang keempat, ya berzikir dan berdoa.
Satu di antara doanya adalah doa yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat tadi, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Demikian Ustaz Ahmad. Baik, subhanallah, alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya. Yang pertama adalah caranya, yang pertama adalah dengan sholat sunnah, yang kedua dengan membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, dan membaca buku-buku yang bisa memotivasi diri kita, baik buku berupa psikologi, baik buku berupa keagamaan, dan lain-lainnya. Dan poin yang keempat adalah zikir. Zikirnya itu salah satunya adalah berupa doa. Itu sudah saya tulis di kolom Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Ya, saya tulis dalam huruf Latin supaya memudahkan untuk membaca. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi, kami persilahkan. Boleh di kolom komentar, boleh juga di video interaktif. Ya, bagaimana? Masih adakah yang ingin bertanya? Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, ya, baik. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, mari sebelum kita tutup, kita persilahkan kepada guru kita untuk membaca doa. Untuk yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya kita niatkan untuk kesembuhan dan menjaga kesehatan kita semua. Untuk guru kita, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la jahilan illa 'allamta ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الرحمن أنت الرحيم. Ya Allah, kami tahu Engkau Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Banyak kasih sayang-Mu yang Kau berikan kepada kami. Oleh sebab itu, pandanglah kami dengan rahmat-Mu. Pandanglah hari-hari kami, ya Allah, ketika kami menangani COVID ini, ya Allah. Baik kami yang sedang Kau uji dengan penyakit, maupun saudara-saudara kami yang sedang menangani pasien-pasien yang sedang terjangkit virus, maupun saudara-saudara kami yang punya kepedulian hatinya terhadap saudara-saudaranya yang sedang diuji. Pandang kami dengan rahmat-Mu. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Agar timbul rasa sayang menyayangi di antara kami. Sampai akhirnya kami punya kepedulian dengan saudara-saudara kami, dengan kondisi saat ini. Sampai akhirnya, ya Allah, dengan kepedulian kami, dengan kasih sayang kami, sesama kami, Kau berikan kasih sayang bukan hanya kepada keluarga kami, bukan hanya kepada masyarakat kami, tapi Kau berikan kasih sayang-Mu kepada bangsa dan negeri ini. Sampai akhirnya bangsa yang kami cintai, NKRI, mampu menghadapi dan menangani corona ini dengan baik dan benar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Antal Hadi, Engkau Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk. Kau berikan petunjuk kepada Nabi dan Rasul-Mu. Bimbinglah kami, ya Allah. Berikanlah kami petunjuk, ya Allah, agar kami senantiasa patuh dan tunduk mengerjakan perintah-perintah-Mu, sekaligus meninggalkan larangan-larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu, ya Allah, tidak ada satu kejadian yang terjadi secara kebetulan. Jangankan kejadian yang sedang kami alami sekarang ini, ya Allah, selembar daun yang jatuh dari pohon ke tanah, kami tahu, dia juga pasti jatuh karena izin dan takdir-Mu, ya Allah. Oleh sebab itu, ya Allah, jadikanlah keberadaan kami di tempat ini, ya Allah, yang sedang sakit, keberadaan kami
para petugas-petugas medis yang sedang menangani pasien-pasien ini. Jadikanlah detik demi detik, menit demi detik, menit, jam demi jam, hari demi hari yang kami lalui ini jangan sia-sia. Jadikan semuanya punya nilai ibadah ya Allah, punya nilai ibadah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukankah Engkau Maha Penolong? Bukankah Engkau yang Maha Pemberi bantuan? Berikan pertolongan dan bantuan kepada kami ya Allah semuanya, agar kami bisa menangani kasus ini dengan baik dan benar. Jika ada di antara kami ya Allah yang Kau cabut nyawanya di saat musim pandemi ini, matikan dalam keadaan husnul khotimah. Karena kami semua juga bukan karena corona nanti akan meninggal dunia, tapi kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, berikan kami kekuatan dan kemampuan, bukan hanya mengantarkan anak-anak kami yang kami cintai menjadi anak-anak yang sukses dan mulia. Ketika kami panjang umur, sehat walafiat, berikan juga kami kekuatan dan kemampuan untuk menyaksikan anak-anak kami menjadi orang-orang yang sukses dan mulia. Berikan kami kekuatan dan kemampuan ya Allah untuk melihat lahirnya cucu-cucu kami. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, sampai akhirnya kami merasakan nikmatnya bangun malam, sampai akhirnya kami merasakan nikmatnya silaturahim, sampai akhirnya kami merasakan nikmatnya menolong dan membantu orang lain, seperti yang disentuhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Telah selesai pembacaan doa, yang berarti dengan ini sudah selesailah acara kita pada hari ini. Marilah kita tutup majelis ini dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Roziki selaku moderator. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Roziki mungkin juga bisa share nomor handphonenya untuk pasien-pasien yang misalnya ingin konsultasi langsung, karena Ustadz Roziki yang ada di sini gitu, mungkin mau di-share nomor handphonenya atau diinformasikan ke pasien. Baik, sudah saya share. Nah, nomor ya, tim psikologi saya sudah share nomor info. Nanti sore ada zikir harian ya, nanti sore pukul pada maghrib ya, sekitar ba'da maghrib pukul 6.30 ya, 18.30 atau setengah 7. Nanti kita zikir bersama dan ada tausiah singkat sekedar kultum.
oleh saudara kita Al Ustadz Zainul Arif, yang akan dibawakan oleh Al Ustadz Zainul Arif. Ya, saya kembalikan kepada tim psikologi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah bergabung dengan kami. Hari ini kegiatan sudah bersama dengan tim rohaniawan dari yang nantinya juga akan terus memberikan pelayanan di rumah sakit ini. Apabila Bapak Ibu ingin melakukan konsultasi agama, bisa langsung dengan Ustadz Roziki juga. Tadi nomor handphonenya sudah dituliskan. Silahkan bisa langsung menghubungi, atau jika ingin untuk melakukan konsultasi dan belum sempat save nomornya, bisa juga ke nomor kontak tim psikologi. Nanti dari tim psikologi akan membantu menghubungkan dengan Ustadz yang ada di sini gitu. Sampai ketemu pada kegiatan selanjutnya di hari Minggu, yaitu akhir pekan bersama psikolog, dan nanti mungkin yang akan ada kegiatan dengan Ustadz Roziki nanti malam juga bisa bergabung. Itu akan diumumkan kembali melalui nomor kontak center tim psikologi. Baik, kita tutup kegiatan pada hari ini. Sampai ketemu pada kegiatan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian. Mas.